지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pasti bisa gila depresi dan stres. Mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Binatasari dari HPI 1B dengan NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep dan urgensi demokrasi, demokrasi Pancasila dan dinamika pelaksanaannya di Indonesia. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yakni demos dan kratein. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Few moments later. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal yakni diakui oleh seluruh bangsa yang ada di dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologinya masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu kepada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI. Sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI tahun 1945. Pilar demokrasi Pancasila yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan. Sungguh indah konsep dan norma-norma demokrasi kita, bukan? Tentu saja semua berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun dalam kenyataan seringkali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Jika kenyataannya demikian, yang terpenting harus diketahui adalah faktor penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan tepat. Few moments later. Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam negara tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, untuk dinamika demokrasi di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya.